Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Masih seputar pengelolaan kinerja. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara seorang guru melakukan isian tindak lanjut pasca observasi kinerja. Sebelum Yo Irwan mulai, silahkan teman-teman bisa like, komen, dan subscribe. Baik, untuk melakukan isian tindak lanjut observasi praktik kinerja, kita menuju bagian cek langkah observasi. Di sini progresnya sudah 50%. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan observasi, maka dari atasan yang sudah mengisi, maka kita dapat centang hijau ini. Sebelumnya kita sudah isi dokumen persiapan, dan ketika atasan melakukan pengisian nilai observasi kita, maka tandanya di sini muncul centang. Kita bisa cek hasil penilaian dari atasan dengan mengklik cek rincian. Nah, di sini muncul observasi kita, jadwalnya. Atasan akan mengisi dokumen, kemudian persiapan dengan matang ini. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya kita kembali, itu rincian observasi yang sudah diisi oleh atasan. Lalu kita menuju ke bagian isi dokumen tindak lanjut. Di bagian ini kita klik saja isi dokumen. Nah, di sini kita bisa mengecek rating observasi kita dari atasan. Ada 3 fokus perilaku atau target perilaku. Yang pertama, di sini guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, ini adalah RHK yang dipilih adalah aktivitas interaktif. Jadi mungkin nanti agak berbeda bagi teman-teman yang tidak memilih RHK aktivitas interaktif. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses, diskusi, dan berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Rating atasan yang diberikan ini adalah dilakukan dan efektif, baik ketiga-tiganya dari target perilaku atau fokus perilaku yang kita nilai dalam observasi kinerja. Catatan juga sudah diisi oleh kepala sekolah, dan rekomendasi juga sudah diisi oleh kepala sekolah. Selanjutnya kita klik lanjut. Nah, di sini, di bagian ini, kita akan mengisi refleksi. Nah, ini, apa tantangan yang akan Anda hadapi? Nah, ini, refleksi. Nah, untuk mengisi ini, kita lebih baik menyiapkan format C dari observasi kinerja. Jadi, kita bisa siapkan format C untuk membantu, meskipun tidak sepenuhnya bisa, tapi paling tidak akan membantu sebagian besar. Di sini nah, ini sudah diisi oleh atasan. Di bagian yang pertama adalah refleksi guru tadi, kita bisa copy, kemudian kita paste di bagian refleksi guru. Nah, ini ada 1000 karakter yang diizinkan, jadi banyak sekali, bisa lebih banyak silahkan, tapi minimalnya tidak ada. Nah, di sini juga ada panduan mengisi refleksi. Panduan pengisian refleksi, tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut: kesulitan yang dihadapi, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian, jelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut. Nah, ini juga bisa melakukan cek hasil penilaian observasi. Di sini kita kembali. Nah, di bagian bawah ini ada tujuan tindak lanjut. Ini tujuan tindak lanjut di form ini sudah ada. Nah, ini ada ini. Kita copy di sini.
Kemudian kapan akan melakukan tindak lanjut? Ini misal sesuai di sini kita tulisnya adalah April sampai Mei 2024. Nah, dukungannya di sini kita bisa milih dukungannya, sumber dayanya apa. Nah, ini termasuk izin sebenarnya. Tapi di sini kita hanya milih salah satu, padahal mungkin dari ini sebenarnya kita pilih semua ini. Kalau kita pilih lainnya, kita bisa menulis di sini. Misalkan sumber daya untuk melakukan kegiatan, ini kan sumber daya manusia, bisa biaya juga. Ini alat, pembelian alat, ini bisa anggaran, kemudian akses, bisa internet, bisa yang lainnya, izin, rekomendasi, kemudian mentoring, misalnya dari rekan sejawat, dari KS, dari guru penggerak, atau yang lainnya. Kita klik lainnya saja agar yang kita catat di sini bisa masuk semuanya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini opsional. Opsional itu berarti bisa dipilih, bisa tidak ya. Pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Ini dari PMM. Nah, ini ada instruksi pembelajaran yang mencakup desain pembelajaran, latar belakang sosial. Nah, jadi ini juga sifatnya opsional. Dan kapan mau mempelajari PMM bisa juga di sini disebutkan kalau mau pakai PMM ya April sama Mei. Ini bulan Juni. Kalau Juni kan sudah pelaporan ya. Nah, ini juga sama tadi. Nah, ini misalkan di sini. Kita pilih lainnya. Nah, sebenarnya kan ada dua ini. Ada PMM dan ada yang satu ini, meningkatkan kualitas belajar. Nah, ini misalkan ini, oh ini yang atas ini malah kalau di sini yang bawah ini berarti pilihan yang lainnya. Melaksanakan pelatihan atau seminar. Kemudian tujuannya ini, jadi memang agak sedikit berbeda ya dengan yang ada di lembar observasi. Nah, ini kemudian baru yang bawah ini adalah PMM. Nah, PMM ini bisa instruksi pembelajaran, desain, atau latar belakang. Misalnya kita pilih ini, instruksi pembelajaran, modulnya apa. Nah, ini pilih modul pelatihan mandiri. Ini ada permainan kaya numerasi, kreativitas dan imunisasi. Kemudian kalau yang ini, desain, profil pelajar Pancasila. Tapi kok sebenarnya kayak tidak nyambung ya. Di sini aktivitas interaktif, kok di sini malah inklusif berbasis hak di sini. Oh ini, nah ini ya agak nggak nyambung, tapi ya gimana pilihannya ya ini. Misalkan ini, misalnya permainan kaya numerasi. Nah, kalau yang saya mau ini mungkin perencanaan pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi, tapi kalau di sini pilihannya hanya ini ya pilih saja salah satu, atau nggak dipilih juga nggak apa-apa. Sebenarnya ini sifatnya adalah opsional, tapi saya coba pilih satu saja. Nah, nanti mungkin teman-teman juga akan berbeda ya. Kalau ini tadi kan pilihnya aktivitas interaktif, kebetulan ngisinya mata pelajarannya matematika. Nah, mungkin kalau mata pelajaran lain juga akan berbeda. Silahkan dicek sendiri. Tapi paling tidak cara mengisinya seperti ini. Jadi kita mengisi refleksi dulu. Setelah itu kemudian mengisi tindak lanjut, mau apa, melaksanakan pelatihan atau seminar.
kemudian tujuan tindak lanjutnya apa, kapan, kemudian dukungannya apa, bisa pilih atau klik lainnya biar nanti sesuai dengan beberapa yang mau dipilih, seperti itu. Kemudian baru yang PMM. Tapi kalau di form C itu PMM yang atas, ini malah kalau di PMM yang bawah ini dulu. Kalau yang form C PMM yang atas, kalau yang di PMM malah yang ini yang atas. Jadi seperti itu. Nah, mungkin hanya itu teman-teman cara untuk mengisi tindak lanjut di PMM terkait dengan formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas ini. Tentunya harus dilakukan dengan diskusi bersama kepala sekolah, seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah selesai silahkan diklik kumpulkan, kalau belum mantap klik simpan draft. Coba kita klik kumpulkan dan bisa dicek ulang atau klik kumpulkan. Nah, seperti ini teman-teman cara untuk mengisi dokumen tindak lanjut pasca observasi kinerja. Setelah itu kita nanti tinggal menunggu kepala sekolah melakukan pengecekan atau pemberian nilai pada dokumen tindak lanjut kita. Nanti di sini akan berubah jadi centang dan bisa kita mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Sekian informasi dari Yo Irman, semoga yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan memberi dukungan untuk channel ini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.